Selamat pagi Jess. Nih keren nih, ya ini keren. Komennya Pak siapa ini? Aduh, nggak ada namanya nih. Ya, makasih Pak Jess. Hampir 95% penyakitku hilang gara-gara ikutin pola makan Pak Jess ini. Semangat terus Pak Jess. Hanya saja belum bisa pesan tehnya Pak Jess karena lagi nggak lanjutannya nggak kebaca. Pak, langsung save nomornya Vina di profil ya. Nanti chat sama Vina. Ya, chat sama Vira, nanti dibantu sama Vira untuk dapetin produknya. Nah, Jess, pola makan yang saya selalu gembar-gemborkan itu adalah pola hidup, ya, bukan pola makan. Manusia ini mau diajarin kayak apapun sebetulnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena manusia ini punya otak reptil lebih ganas daripada hewan yang lainnya. Manusia ini punya 3 kekuatan otak. Ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak tengah yang namanya neokortek. Nah, neokortek itu tidak dimiliki sama ciptaan Tuhan yang lain. Ya, kalau ciptaan Tuhan yang lain, binatang itu punya yang namanya otak reptil. Tok. Nah, sebagian binatang yang lain ada tambahan otak mamalia. Seperti gajah itu punya otak mamalia. Anjing itu punya otak mamalia. Otak mamalia itu otak yang untuk mengingat. Sehingga gajah, anjing, monyet itu mereka bisa diajari. Artinya bukan menjadi pinter, tapi meniru. Jadi letterlek meniru yang diajarkan oleh siapa yang ngajari. Ya, kalau yang ngajari pencuri ya itu anjing bisa mencuri kayak kasusnya The Doberman Thief itu 5 atau 6 anjing Doberman yang dilatih untuk merampok bank itu, nah itu bisa terjadi. Demikian dengan nyemot. Ya. Tapi keistimewaan manusia itu punya otak namanya otak neokortek. Nah, otak neokortek itulah yang membuat Adam dan Hawa keluar dari taman surga. Karena apa? Karena neokortek itulah otak yang bisa memilah, otak yang bisa menimbang, otak yang bisa memutuskan. Dan manusia punya kekuatan, kekuasaan sama persis sebagai pencipta. Karena manusialah satu-satunya ciptaan yang diciptakan sebentuk, serupa, dan segambar dengan sang penciptanya. Hanya bedanya kalau sang pencipta bisa menciptakan yang bisa mencipta. Tapi kalau manusia bisa menciptakan ciptaan yang tidak bisa mencipta. Nah, itu harus diwas-wasin itu. Sehingga kamu tidak dibodoh-bodohin di sekelilingmu. Karena sekarang ini banyak orang yang menempatkan dirinya menjadi seorang pencipta yang bisa mencipta, tapi mencipta keributan. Ya, mencipta arogansi. Nah, ini bedanya di situ. Nah, itulah yang membuat omongan saya seperti apapun, tidak semuanya didengar. Karena masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kayak Bapak ini, dia mempertimbangkan omongan saya dan dia menikmati. Ya, otak neokorteknya menerima dan kemudian mempraktekannya. Yang tidak, ya dia bantah terus. Ya, dia lawan terus. Gitu. Ditambah lagi otak reptil. Wah, otak reptil itu kan tembok, ya, tembok yang membatasi sehingga kamu tidak bisa masuk. Kayak burung yang kamu tidak kenal, kamu deketin pasti terbang. Ya, monyet tidak kenal, kamu deketin pasti kabur monyetnya. Gitu. Nah, kamu berusaha merobohkan temboknya yang adalah otak reptil itu dengan cara apa? Ngasih makan, ya, mancing, gitu kan, seperti itu. Sehingga orang-orang zaman sekarang bisa menjinakkan burung buas sekalipun lekat di tangan dia. Kenapa? Karena dipelihara dari telur, dipelihara dari ketika kecil, dia yang ngeloloh. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau manusia nggak bisa, Jess. Makanya manusia bisa membunuh maknya sendiri yang nyusuin dia dari kecil juga. Itu manusia itu. Karena apa? Pertimbangan otaknya dia yang neokortek itu dahsyat banget. Dia bisa mencipta, membuat ciptaan
yang ciptaannya tidak bisa membuat ciptaan lagi, itu manusia. Ya, nah makanya dia bisa seperti Tuhan, dan satu-satunya orang di muka bumi yang pernah hidup berlaku seperti Tuhan di muka bumi ini ya Musa. Ya, Musa, karena buku besar saya bilang Musa adalah Allah untuk Mesir zaman itu, satu-satunya manusia di muka bumi, sehingga Mesir ditundukkan, Mesir dihancurkan melalui kekuatan manusia yang diberikan tangan Tuhan di sana, yaitu Musa. Nah ini loh Jess, yang paling penting. Nah kalau seperti bapak ini, Pak siapa ini namanya tidak kelihatan ya, dia 90% penyakitku hilang. Kamu menuruti pola makan, itu berarti pola hidup itu. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang tidak makan, itu pola hidup. Kenapa jam 12 pagi, jam 4 pagi sampai jam 12 siang tidak makan? Karena asam lambungnya minus. Jam 1 siang sampai jam 7 malam, waktunya makan. Karena asam lambungnya berlimpah. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi tidak perlu makan lagi. Karena di situ tubuh waktunya menyerap nutrisi. Nah, ini yang kamu harus pahami, itu pola itu. Jadi orang-orang yang memahami pola ini, maka dia akan setuju dengan omongan saya. Dan kalau kamu lakukan secara rutin, ya, makanan enak itu kan hanya di mulut, Jess. Makanan enak itu hanya di mulut. Ya, enak menurut mulutmu belum tentu bermanfaat dan enak untuk tubuhmu. Trust me dah, trust me. Ya, saya udah ngalami 5 tahun terakhir ini saya merubahnya. Jadi saya memiliki sekarang ini bukti dari kesehatan yang saya seringkali bacotkan terus ini, gitu. Nah, kalau sampai jam 4, dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang kamu itu harus makan, ya, harus mengisi perut, ya isilah dengan yang bergizi tinggi. Telur, itu saran saya. Kenapa telur? Ya paling gampang, paling full nutrisi dan mikro makronya lengkap. Itu saja. Bisa diganti Pak dengan yang lain? Nggak bisa. Karena kalau kamu ganti dengan yang lain udah ada unsur karbo masakan. Makanya telur paling bagus. Saya nggak suka telur Pak, bukan urusan saya. Kamu nggak suka telur karena kamu nggak membiasakan dirimu makan telur. Oleh sebab itu, paksa dirimu makan telur, sehingga kamu terpaksa makan telur, dan itu membuat kamu terbiasa makan telur. Hanya itu caranya, nggak ada cara lain. Ya, kalau nasihat saya nggak pakai batu-batu-batan, nggak. Hanya dengan makanan. Dan saya udah membuktikannya, gitu. Ya, itu hal yang sangat penting banget. Jam 1 sampai jam 7, saya memilih waktu makan saya jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore. Ya, dan saya memangkas yang namanya gorengan-gorengan. Tumis itu bukan gorengan ya, Jess. Tumis itu masakan. Ya, tumis itu masakan. Pangkas yang namanya tepung-tepungan, ya. Apapun yang dari tepung, kalau bisa jangan. Tapi kalau kepengen, boleh enggak Pak? Boleh, tapi jam 1 sampai jam 7 itu. Jadi jam 1 sampai jam 7 itu, tubuhmu boleh menjadi sampah sebetulnya. Cuman kalau kamu punya masalah kesehatan, komplikasi, degeneratif, ya itu tadi harus dibuang. Ya, tepungnya dibuang, minyaknya dibuang, gulanya dibuang, gitu. Nasinya geser dikit lah ya, lirik aja, dimakan paling terakhir, supaya ketemunya nggak dimakan, gitu Jess. Ya, itu paling penting banget kalau kamu punya masalah sakit. Kalau kamu sehat-sehat kayak saya ke meeting di kafe minum kopi saya, ya. Meeting di kafe makanya pisang goreng saya. Ya karena apa? Karena saya udah 2 tahun ini saya nggak minum obat-obatan lagi. Ya makanya saya hanya ketika di luar, seperti kemarin saya ketemu Pak Mendrova di Center Point Mall Medan. Saya minumnya entar-mbak, kopi entar-mbak. Nyemilnya apa kemarin ya? Singkong goreng. Singkong goreng. Di Bogor itu deh, singkong goreng. Kalau di entar-mbak kemarin makannya itu roti, bukan roti ding, itu tuna. Ya, tuna. Ya, itu dia, Jess. Boleh, Pak. Ya kan saya bilang, kalau kamu punya masalah nyakit-nyakit, itu dijauhin. Tapi kalau kamu sehat, kamu aman, kenapa tidak? Asal jam 1 sampai jam 7 itu kamu makan.
Ya, itu